إيدي بإيدك نحمي الأقصى، رمل بيخسى لا يظلم الأمريكان، إيدي بإيدك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat paling suci bagi umat Islam dan memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Tahukah kalian bahwa Masjid Al-Aqsa itu terletak di kota Yerusalem? Dalam Islam, masjid ini merupakan masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Nama Al-Aqsa berarti masjid yang paling jauh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 1, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Menurut riwayat Islam, kawasan Masjid Al-Aqsa telah menjadi tempat ibadah sejak zaman para nabi terdahulu. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun sekitar 40 tahun setelah Masjidil Haram. Oleh karena itu, tempat ini telah menjadi lokasi ibadah sejak masa yang sangat awal dalam sejarah manusia. Kawasan tersebut kemudian memiliki hubungan erat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Setelah itu, Nabi Daud alaihissalam memulai pembangunan tempat ibadah yang lebih besar di lokasi tersebut. Pembangunan itu kemudian diselesaikan oleh putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, tempat tersebut menjadi pusat ibadah yang megah dan dikenal luas oleh masyarakat pada zamannya. Seiring berjalannya waktu, kawasan itu mengalami berbagai kerusakan akibat peperangan dan pergantian kekuasaan. Namun, kesuciannya tetap dihormati karena menjadi tempat yang berkaitan dengan banyak nabi. Peristiwa yang membuat Masjid Al-Aqsa sangat istimewa bagi umat Islam adalah Isra Mi'raj. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa. Di tempat ini, Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi para nabi sebelum melanjutkan perjalanan ke langit dan menerima perintah sholat 5 waktu. Karena peristiwa ini, Masjid Al-Aqsa memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Pada awal Islam, Masjid Al-Aqsa juga pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Selama kurang lebih 16 hingga 17 bulan setelah hijrah ke Madinah, umat Islam melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan perpindahan kiblat ke Ka'bah di Mekah. Baik, saya sebagai pemateri kedua atas nama Siti Hikmatul Aulia ingin melanjutkan materi. Nah, pada tahun 638 Masehi, kota Yerusalem berada di bawah pemerintahan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika memasuki kota tersebut, Umar bin Khattab menemukan kawasan Masjid Al-Aqsa dalam keadaan kurang terawat,
Beliau kemudian membersihkannya dan mendirikan tempat sholat sederhana sebagai awal pemulihan kawasan suci tersebut. Pembangunan besar Masjid Al-Aqsa dilakukan pada masa dinasti Umayyah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memulai pembangunan kawasan suci tersebut. Kemudian disempurnakan oleh putranya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik pada awal abad ke-8 Masehi. Sejak saat itu, Masjid Al-Aqsa berkembang menjadi pusat ibadah dan pendidikan kebudayaan Islam. Pada tahun 1099, pasukan Perang Salib berhasil menguasai Yerusalem. Selama masa itu, Masjid Al-Aqsa digunakan untuk kepentingan pasukan salib dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya sebagai pusat ibadah umat Islam. Namun pada tahun 1187, Panglima Muslim Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem tersebut. Setelah kemenangan tersebut, Masjid Al-Aqsa dibersihkan, dipulihkan, dan dikembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Setelah masa Salahuddin Al-Ayyubi, berbagai pemerintahan Islam terus melakukan perbaikan dan renovasi terhadap Masjid Al-Aqsa. Hal ini diperlukan karena bangunan tersebut beberapa kali mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan faktor alam lainnya. Memasuki era modern, Masjid Al-Aqsa tetap menjadi salah satu simbol penting umat Islam di seluruh dunia. Jutaan umat Islam menaruh perhatian terhadap keberadaan dan kelestarian tempat suci ini. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Aqsa juga menjadi simbol sejarah, peradaban, ilmu pengetahuan, dan persatuan Islam. Hingga saat ini, Masjid Al-Aqsa masih berdiri megah di kota Yerusalem sebagai saksi perjalanan panjang sejarah para nabi, perkembangan peradaban Islam, peristiwa Isra Miraj, serta perjuangan umat Islam dalam menjaga warisan sejarah yang sangat berharga. Dari sejarah Masjid Al-Aqsa, kita dapat mengambil pelajaran tentang keimanan, keteguhan dalam menjaga nilai-nilai agama, pentingnya persatuan, serta kewajiban untuk menghargai dan melestarikan peninggalan sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai kebudayaan dan esensi Masjid Al-Aqsa. Baik, di sini selain memiliki sejarah panjang, Masjid Al-Aqsa juga mengandung berbagai nilai-nilai kebudayaan Islam yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Adapun nilai kebudayaan Islam yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama nilai keimanan. Masjid Al-Aqsa ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini merupakan salah satu mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa tersebut, umat Islam menerima perintah salat 5 waktu hingga saat ini menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim. Baik, nilai yang kedua yaitu adalah nilai sejarah dan peradaban Islam. Masjid Al-Aqsa ini menjadi saksi perjalanan panjang para nabi dan dia berkembang dari masa ke masa. Bangunan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki warisan sejarah yang kaya dan menjadi bagian penting dari perkembangan peradaban dunia. Dengan mempelajari sejarah Masjid Al-Aqsa, kita dapat memahami perjuangan para nabi, para sahabat, dan para pemimpin Islam, serta mempertahankan tempat suci tersebut. Nilai yang ketiga adalah nilai pendidikan. Sejak dulu, Masjid Al-Aqsa tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pendidikan, penyebaran ilmu pengetahuan. Banyak ulama yang dapat untuk mengajar dan menuntut ilmu di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan menjadikan pendidikan sebagai salah satu sejarah penting dalam membangun peradaban Islam yang maju.
Nilai keempat adalah nilai persatuan umat Islam. Masjid Al-Aqsa ini menjadi simbol persatuan umat Islam dari berbagai negara, suku, dan budaya. Nilai ini mengajarkan kita pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan bersama. Yang kelima, nilai seni dan arsitektur Islam. Keindahan bangunan Masjid Al-Aqsa ini menunjukkan kemajuan seni dan arsitektur Islam serta menjadi bagian dari warisan budaya Islam. Nilai yang keenam adalah nilai pelestarian warisan budaya. Masjid Al-Aqsa ini mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan kepada generasi yang mendatang. Dengan melestarikan warisan sejarah, kita juga menghargai perjuangan para pendahulu yang telah membangun dan menjaga peradaban Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam perlu memahami sejarah dan mengambil hikmah dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta ikut menjaga dan melestarikan warisan sejarah Islam tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai Masjid Al-Aqsa sebagai salah satu peninggalan sejarah Islam dan nilai-nilai kebudayaan Islam yang terkandung di dalamnya. Semoga penjelasan ini kita dapat menambah wawasan serta meningkatkan kecintaan kita terhadap sejarah dan peradaban Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ايدي بايدك نحمي الاقصى رمل بيخسى لا